Shalom tadi. Ya, satu. Udah. Shalom Saktimania. Ketemu lagi bareng aku Agnes Have you? di Sakti Talk. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di rumah. Amin. Kalau kabarnya Mbak Agnes gimana? Kalau kabar aku puji Tuhan baik dan mulai minggu ini mulai produktif karena mulai UAS. Kalau misalnya Tio sendiri gimana nih kabarnya? Baik. Good. Udah baik gitu dong. Nah, pada Sakti Talk episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol hal yang seru nih, dan pastinya ada bintang tamu spesialnya juga loh. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sambut Mas Wawan. Halo. Gimana nih kabar kalian? Puji Tuhan baik. Kalau Mas Wawan sendiri gimana nih kabarnya? Aku aman-aman aja sih. Apalagi sekarang kan work from home ya, jadi santai aja di rumah. Tapi kamu sekarang kelas berapa? Kalau aku tahun ini naik kelas 2. Kelas 2. Kamu naik kelas berapanya? Oh, kelas 1 aja. Oke. Udah punya bayangan untuk kedepannya? Kalau sekarang sih mungkin masih bingung ya, soalnya kayak masih belum ada prinsip kedepannya tuh mau gimana kayak masih bingung aja. Jadi sekarang mau bahas apa? Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang persiapan masuk kuliah. Woi, masuk kuliah. Emang apa yang kalian ketahui tentang kuliah? Menurut kita kalau kuliah tuh semacam ya tetap kayak sekolah biasa, tapi dengan pendidikan yang mungkin lebih menjurus tentang pekerjaan kita nanti selanjutnya. Kamu kan masih mau kelas sampai SMA ya? Sudah siap kuliah? Belum mikir ke sana. Belum mikir ke sana ya? Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Mas. Aku kan masih naik kelas 2 nih tahun ini. Kalau dia naik kelas 1, kenapa sih kita harus mempersiapkan kuliah itu mulai dari sekarang? Kenapa kok nggak nanti aja? Karena memikirkan kuliah itu nggak hal yang simpel dan perlu persiapannya jangka panjang. Karena kalau kita persiapannya beda-beda pasti nggak maksimal. Terus apa yang kita harapkan juga nggak bisa tercapai dengan baik, kayak gitu sih. Ya kenalkan teman-teman, nama aku adalah Wawan, teman biasa panggil aku Wawan. Dan juga teman-teman panggil aku Gina, bebas lah. Jadi kalau aku sekarang berkuliah di Institut Teknologi 10 November, banyak di Surabaya. Sekarang aku di semester 4. Nah, ini ada fakta yang pertama. Cuma sekitar 15,78% siswa yang lolos SBMPTN. Itu gimana? Iya sih, pasti itu presentasinya kecil banget karena orang yang daftar di SBMPTN itu kan sangat banyak banget ya. Sedangkan daya tampung dari universitas sendiri nggak begitu besar. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang gagal dan mungkin itu yang menyebabkan kepahitan ya kan. Kepahitan itu yang membuat gimana ya? Banyak permasalahan baru gitu loh. Jadi perlu disiapkan mentalnya juga, spiritualnya juga kayak gitu sih. Oke, jadi dari artikel Zenius ini juga ada poin yang kedua, yaitu teknik belajar yang salah. Jadi di artikel ini dia bilang kalau hampir nggak mungkin kalian bisa ngejar bahan materi 3 tahun SMA dengan tingkat kesulitan yang tinggi hanya dengan modal waktu belajar cuma 2-3 bulan doang. Itu maksudnya gimana sih? Ya, karena soal BM itu selama yang aku tahu ya, itu udah berapa tahun lalu ya? 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu tuh ketika aku belajar tentang soal SBM tuh kayak sampai aku merasa putus asa sih, karena soal-soalnya cukup susah semua dan kayak nggak masuk akal gitu untuk dikerjakan, untuk kita pelajari dalam waktu 3 bulan. Pasti perlu belajar lebih lama lagi dan itu dipersiapkan harus dari kelas 1 sih. Itu mau nggak mau kayak gitu. Jadi banyak orang tuh salah berpikir yang penting aku beriman aja lah, aku pengen masuk ini, aku harus punya iman. Tapi iman tanpa perbuatan kan mati. Iya.
Berarti benar banget ya kalau misalnya kita tuh mempersiapkan tuh mulai dari sekarang. Perlu. Sekarang kamu sudah kelas 2 kan? Iya. Nah, mau naik kelas 2 itu harus sudah semakin digembleng. Jangan punya mental untuk berpikir untuk SNMPTN, tapi harus ke SBMPTN-nya sih. Terus kesalahan umum juga ya, cuma mengandalkan satu jalur tes doang. Jangan pernah mempertaruhkan segalanya hanya pada satu jembatan doang. Itu gimana? Itu maksudnya mungkin itu ya, biar kita tuh nggak memilih cuman satu atau dua atau bahkan cuman milih jalur lulus melalui SBMPTN ya, tapi melalui berbagai banyak jalur yang ditempuh, misalnya SIMAK UI atau jalur mandiri yang lain lah, banyak. Itu untuk meningkatkan chance kita juga sih. Jadi nggak gimana ya, kalau kita gagal kita masih punya plan cadangan gitu. Jadi kita ya ini kembali lagi, kita kalau mau berperang kan pasti perlu mempersiapkan banyak hal ya kan? Jadi hal tersebut perlu diantisipasi, pencegahan, terus misalnya kita gagal kita masih punya plan cadangan, sehingga juga menghindari sakit hati lah intinya, kayak wah aku udah terlalu berpaku untuk menyiapkan ini doang, tapi nyatanya aku nggak nyiapin plan yang lain. Ketika itu gagal, aku nggak punya plan lain, akhirnya aku yang sakit-sakit sendiri. Nah ini kadang yang benar ekspektasi dan realita ya kan? Kayak ekspektasi seorang tuh ini gini tapi realitanya gini. Kadang tuh ekspektasi orang itu yang membuat orang tuh sakit hati sendiri. Benar nggak? Terus ada saran dari senior akan jauh lebih bijak kalau lo membagi kesempatan lo buat kuliah dengan beberapa jalur. Misalnya selain lo daftar SNMPTN, lo juga harus persiapin SBMPTN dengan mindset kalau SNMPTN itu nggak akan lo dapetin. Selain SBMPTN, ada banyak juga lo ikut ujian mandiri beberapa unit. Ya itu yang udah aku bilang tadi sih, sama. Jadi memang kita nggak boleh punya mindset untuk berpikiran bahwa SNMPTN itu tujuan utama kita. Mungkin sekarang Vio kepikirannya tuh pengen masuk kuliah mana? Aku di UGM. UGM. Kamu udah punya banyak? Udah, sama sih Kak Vio. Di UGM semua ya? Bagus sih. Aku suka juga di UGM. Tapi karena aku ITS aja lah. Itu jalannya Tuhan. Iya. Oke, untuk poin yang keempat nih, kelamaan mikir nentuin jurusan dan kuliah di mana. Jadi di artikel Genius ini ada 4 poin yang mereka jabarin kesalahan-kesalahan umum seputar milih jurusan. Jadi mungkin aku bacain sekelas ya. Yang pertama, apapun jurusan yang lo pilih, pastiin lo tahu apa yang akan lo hadapin dan betul-betul tahu konsekuensinya. Yang kedua, jangan pernah milih jurusan karena alasan finansial atau prospek kerja. Yang ketiga, jangan milih jurusan hanya berdasarkan dari pelajaran yang paling lo kuasai atau pelajaran yang paling lo sukai. Dan yang terakhir, jangan milih jurusan karena disuruh sama orang tua. Karena toh yang akan menjalanin dan menanggung semua suka dukanya adalah diri kita sendiri kan. Terus di sini juga ada penekanan nih dari zenius.com kalau bilangnya gini, pilih bidang yang buat lo tertantang. Kalau pendapatnya Mas Malang sendiri gimana? Itu menarik banget sih. Aku dulu juga punya cerita gitu. Ketika aku milih jurusan tuh terombang-ambing banget gitu loh. Kayak dari kelas 1 pun tujuanku tuh selalu berubah-ubah, dan mempunyai tujuan tuh hal yang sangat penting gitu loh. Kalau di situ katanya disebutkan jangan mikirin prospek ya kan. Kalau aku sendiri sih nggak begitu setuju ya, karena aku sendiri kurang tahu juga sih maksudnya di situ prospek tuh definisinya di situ apa ya. Tapi kalau prospek yang aku bayangin tuh entar mau ke arah mana gitu kan. Kalau mau ke arah mana berarti berkaitan dengan tujuan ya kan. Kalau menurutku tuh punya tujuan tuh penting banget, karena dengan adanya tujuan kita tuh gerak itu tahu arah gitu. Kalau kita nggak ada tujuan, kita nggak tahu arahnya harus gerakin kemana, bebas berlari kemana-mana. Nah itu yang pernah aku alami dulu. Ketika aku dulu kelas 1 SMA pinginnya ke ini, kelas 2 SMA pinginnya ke ini, terus kelas 3 aku pinginnya ke ini. Dan semakin
habis itu kan aku juga mengetahui mata pelajaran yang aku sukai apa. Kalau situ kan katanya jangan gara-gara mata pelajaran yang lo kuasai. Kalau aku sih kurang setuju juga sih, karena aku pun berdasarkan milihnya juga berdasarkan pelajaran yang kira-kira aku kuasai. Karena kalau aku nggak menguasai, tentu itu juga akan menjadi kesusahan juga kan buat aku ke depannya. Nah, dengan adanya tujuan, aku jadi tahu harus langkahnya kemana, aku harus milih apa, dan itu juga akan mempermudah setiap langkah apa aja yang harus aku lakuin gitu. Berarti kalau misalnya kita mau nentuin jurusan tuh harus tahu tujuannya kita dan nggak harus kayak sesuai dengan mata pelajaran kesukaan kita, nggak harus kayak gitu kan. Jadi kayak ya mungkin nggak harus, tapi kalau aku pribadi, aku salah satu faktor memilih jurusan karena salah satu pelajaran yang aku sukai juga. Karena tapi bener nggak salah juga sih mungkin artikel itu, karena pada nyatanya meskipun kita memilih jurusan yang kita sukai atau enggak, nyatanya tetap ada tantangan. Nah, ini yang penting tuh bukan gara-gara mata kuliah apa atau jurusan apa atau apa yang terlibat di dalamnya itu, tapi berkaitan dengan diri kita. Kalau kita punya pribadi yang nggak mudah menyerah, dan kita punya pribadi yang nggak mudah diombang-ambingkan, kita tetap semangat belajar dan lain-lain, apapun jurusannya tuh pasti baik adanya. Jadi mungkin maksud artikel itu seperti itu. Jadi kayak meskipun pelajaran itu nggak aku sukai, nyatanya kan banyak kan yang orang nggak bersekolah di jurusan yang dia minati, ya kan. Tapi nyatanya banyak yang sukses juga, ya kan. Mungkin dengan begitu kan juga dapat dikatakan kalau mata pelajaran yang disukai itu jadi tolak ukur keberhasilan juga enggak juga sih. Kembali ke orang itu sendiri. Jadi orang itu sendiri juga perlu meningkatkan dirinya juga, memperbarui dirinya juga, dan tetap mau belajar gitu. Dan yang penting tuh attitude sih ketika kuliah, karena ketika kamu punya attitude yang baik ketika kuliah, kamu menghadapi masalah apapun itu jadi kuat-kuat aja. Nah, attitude tuh biasanya bisa didapat dari mana? Mungkin melalui pembelajaran spiritual di gereja atau di komunitas yang seperti itu yang akan membangun kamu. Ketika kamu jatuh, kamu nggak akan kalau kata lagu kan, sebab tangan Tuhan juga yang menopangmu. Yang intinya Tuhan tuh nggak akan membiarkan kita jatuh tergeletak gitu loh. Tapi Tuhan juga akan Tuhan ada di situ ketika kita sedih atau apapun, kita jatuh pun Tuhan ada di situ. Ini ada satu lagi, kesalahan umum nomor 5, nggak taktis waktu memilih jurusan dan tempat kuliah. Dan ada sini punya satu murid alumni yang dari jauh hari berdekat buat masuk KUI, sampai dia ngomong, pokoknya gue cuma mau masuk KUI titik. Itu gimana? Itu banyak banget sih kasus kayak gitu. Di teman-temanku pun juga kayak gitu. Jadi ini kan berbicara tentang data dan fakta ya. Jadi itu pun nggak bisa dibantah gitu loh. Orang nyatanya tuh orang yang daftar situ banyak dan yang diterima memang dikit. Tapi orang cuman mau batu lah ini ya. Batu intinya tetap mau ke situ. Dan ini yang perlu dilurusin loh. Sebenarnya yang kamu pengen tuh universitasnya atau jurusannya, sesuai bidang yang ingin kamu tuju nantinya. Sekarang tuh banyak sih, ada mengutip kata-kata dari seseorang di Instagram. Katanya tuh orang banyak tuh sekarang bangga dengan bersekolah di kampus mana. Tapi harusnya kalau zaman dulu itu harusnya justru kampusnya tuh bangga dengan orang-orang yang ada di dalamnya, bukan orang-orang yang ada di dalamnya malah bangga dengan terhadap nama kampusnya. Itu yang jadi kesalahan banyak orang sekarang. Jadi motivasinya sekedar gitu-gitu aja, dan ya itu kembali lagi berhubungan dengan ekspektasi dan realita lagi ya kan. Orang realitanya, faktanya kayak gitu cuman berapa 0,1% atau berapa itu kan, tapi
tetap orang milihnya pengen itu doang gitu. Dan itu dapat menimbulkan sakit hati kan, kecewa, dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Padahal itu Tuhan juga nggak apa-ngapain. Tuhan tuh dan sering ya, menurutmu kalau Tuhan bicara tuh kayak gimana sih Tuhan bicara? Langsung tiba-tiba, hai anakku, kamu sekolah di sini ya, tiba-tiba gitu. Ya mungkin bisa aja ya, mungkin bisa, Tuhan selalu bisa pakai segala cara, tapi Tuhan tuh sekarang udah punya media lah buat kita dengan cara berdoa. Kalau bahkan kita nggak pernah berdoa, sering nggak sih ketika kita curhat masalah apapun gitu, tiba-tiba panjang lebar nih, kak aku galau gara-gara aku habis putusin ini kan, habis pacar ini. Terus tiba-tiba dengan sok wibawanya seorang yang lebih tua bilang kamu berdoa saja, kamu intinya ya udahlah, kamu sabar, intinya kamu berdoa. Sebel nggak sih? Kamu udah cerita panjang lebar nih dari A sampai Z, tiba-tiba cuman solusinya kamu berdoa aja. Kalau berdoa juga tahu, gereja juga dibilangnya gitu. Tapi apa yang harus kau lakukan kak? Nah, ini sekarang jadi dibalik gitu. Ketika kamu dibilangi solusinya adalah berdoa, apakah kamu udah berdoa beneran? Itu kata-kata itu kayak langsung membekas di pikiran gitu. Oh iya juga ya, sering ya aku disarankan untuk berdoa, tapi itu kayak aku anggap angin lalu, ya kalau doa mah aku tahu solusinya itu, tapi nyatanya aku nggak melakukan itu secara konsisten. Sering banget kayak gitu aku yang mengalami seperti itu. Tapi dengan itu emang caranya untuk kita tahu kita mau terus di mana, jurusan mana, biar kita pilihnya taktis juga ya kan. Kita perlu nyalakan strategi dan kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan juga kan. Jadi menurut aku gitu. Jadi Tuhan selalu punya berbagai cara. Kalau aku sendiri, yaitu salah satu caranya aku dengan berdoa secara konsisten. Sekali lagi nih, jangan pernah lo ngotot bertaruh untuk kuliah di jurusan A dan harus di universitas X, terus gak mau lihat alternatif lain. Itu maksudnya bagaimana? Itu bener banget, karena yang paling penting kembali itu tadi loh, yang kamu pengen tuh universitasnya atau jurusannya. Kalau kamu pengen universitasnya ya silahkan aja sih, tapi kayak habis itu kamu masuk di universitas tapi kamu nggak masuk jurusan yang kamu inginin, kamu yakin bisa survive? Maksudnya kamu yakin bisa nikmatin itu? Tiba-tiba ntar kamu menyerah di tengah jalan gitu kan. Kembali lagi, meskipun, tapi ya perlu kita garis bawahi juga ya, kalau meskipun kita masuk di jurusan yang kita pingin pun nggak terlepas dari tantangan kok. Apapun jurusan kita tuh selalu nggak lepas dari tantangan. Kembali lagi ke orang itu sendiri. Kalau orang itu mau naik kelas, mau naik level secara pribadinya, apapun situasi yang dihadapi, dia pasti bisa menebas tuntasnya gitu. Terus ada dari posronda.net. Berita apa? Posronda.net? Ya, jadi itu kayak berita apa ya, kayak berita nyeleneh gitulah Ya. Bisa dibacain Pio? Yang satu, anak kesulitan kerjakan UN, orang tua siswa serbu rumah dukun. Waduh, jadi gara-gara kesusahan ngerjain soal UN, orang tua siswanya datang ke rumah dukun, nyerbu. Emang yang dijanjikan apa itu? Jadi itu yang dijanjiin tuh kayak biar anaknya tuh bisa ngerjain soal-soal UN tuh dengan baik gitu. Jadi tuh kayak biar mudah gitu soalnya. Jadi mereka tuh kayak rela bayar berjuta-juta biar anaknya tuh bisa ngerjain UN gitu. Waduh. Padahal kan seharusnya enggak gitu ya. Iya. Banyak juga berita-berita kayak gitu yang simpang siur, katanya juga penipuan. Mau penipuan. Iya. Kalau kata dari pihak yang tertuduhnya, dukunnya itu gimana? Saya kesini mau minta viral tanggung jawab. Aku sehabis mengerjakan soal UN beberapa hari lalu, anak saya pulang ke rumah sambil nangis, katanya susah. Padahal saya sudah bayar 2 juta di Kirawu, si dukunnya di Kirawu, ya. Janji soalnya akan jadi lebih mudah. Katanya dia kan orang pintar. Emang kalau kata Kirawunya gimana? Kata si Kirawunya itu, saya tidak bermaksud menipu. Saya sejak awal sudah bilang, Pak, Bu, nanti dibantu dengan anaknya berdoa dan belajar yang rajin. Kalau iya, pasti didengar Gusti Allah. Oke. Dimudahkan mengerjakan ujian. Iya. Soalnya mahar yang mereka yang berikan itu sumbangan.
saya tanya mereka jawabnya ikhlas. Oke. Ya intinya berarti beritanya itu Kirawinya sendiri pun sarannya itu berdoa untuk Gusti Allah ya kan. Untuk berdoa pada Tuhan ya kan. Itu yang lucu sih. Orang tuh sering mengandalkan ke dukun atau mungkin pakai pensil ajaib gitu kan. Tapi nyatanya dunia sendiri berkata bahwa kita harus berdoa pada Tuhan juga. Ya memang dari awal tuh harusnya ke Tuhan aja, nggak perlu ke dukun. Apain kita perlu ke dukun atau perlu kita pakai jambi-jambi dan lain-lain. Padahal kita punya Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu ya kan. Banyak hal yang, karena aku sendiri salah satu orang yang berani bersaksi tuh bahwa banyak hal yang aku alami sebenarnya nggak mungkin, tapi nyatanya mungkin terjadi dalam hidupku, dan itu kembali menguatkan aku bahwa aku nggak perlu mencari juru yang lain sih, karena aku punya juru selamat gitu loh yang bisa melakukan segala sesuatu. Tapi perlu garis bawahi juga bahwa banyak orang tuh hanya menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai juru itu maksudnya, kalau yang aku nangkep nih secara opini secara pribadi ya, juru itu sebagai kayak juru masak. Kita perlukan cuman ketika membutuhkan masak-masakan, juru kunci ketika kita membutuhkan tukang kunci mungkin ya. Nah orang tuh sering menganggap juru selamat tuh ketika kita hanya membutuhkan keselamatan gitu. Padahal namanya juru selamat yang di sini yang dimaksud adalah kita harus mengandalkan Tuhan terus menerus apapun kondisinya, dan Tuhan pun nggak pernah meninggalkan kita gitu. Jadi kenapain sih perlu pergi ke dukun-dukun gitu kan? Nggak penting. Seharusnya kan kita lebih berusaha dan berdoa gitu ya, daripada kita pergi ke dukun-dukun kayak gitu. Kan nggak selamanya kayak bener gitu. Iya. Bayar 2 juta, doa kepada Tuhan. Nah, kenapa nggak langsung ke Tuhan aja ya? Kenapa harus lewat dukun? Iya. Bayar 2 juta baru kita doa. Nah, setelah kita bahas-bahas tentang perkuliahan kayak gini nih, aku juga sempat nemu nih artikel, dia tuh bilang katanya tuh kalau kita di perkuliahan tuh ada yang namanya tuh overdosis tugas. Wah. Emang tugas yang dikasih di perkuliahan sama di SMP SMA tuh beda? Mungkin aku mewakilkan segenap rakyat mahasiswa. Bahwa memang tugasnya tuh banyak sih, maksudnya. Tapi aku tuh sering ngeluh gitu loh, kayak sering banget sambat ke teman-temanku. Ini tugas banyak banget ya, aku sampai nggak tahu harus ngerjain yang mana dulu gitu loh. Apalagi kondisinya work from home gini kan. Itu benar-benar tugasnya tuh menurutku lebih banyak daripada biasanya. Tapi di sisi lain ketika aku renung-renungin gitu, ya karena soal-soal inilah aku nanti bisa menghadapi nanti-nantinya gitu loh. Kalau sekarang pun aku udah ngeluh, bagaimana nanti aku menghadapi realita dalam dunia pekerjaan ya kan. Jadi menurutku apapun yang dilakukan dosen ke aku atau ke teman-temanku dengan melalui tugas itu sebenarnya bukti kasihnya gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita pun juga merasa bahwa kasihnya itu terlalu berlebihan. Itu cukup melelahkan buat kita. Tapi kembali lagi sih, kalau disebut overdosis mungkin secara hiperbolik bisa disebut seperti itu. Dan cukup berbeda dengan SMP SMA, karena ketika SMP SMA kan aku merasa tugas H-1 masih bisa aku kerjain lah. Sekarang tuh kalau aku H-1 tuh bener tidur jam 7, kuliah jam 7. ya sama jam itu, jadi sama-sama aja nggak tidur gitu. Kayak realitanya gitu. Tapi itu bisa disiasati sih, kayak ngerjainnya jauh-jauh hari. Aku pun masih susah untuk ngelakuin itu, tapi aku juga belajar sampai sekarang untuk nyicil tugasnya itu. Dan kalaupun memang nggak bisa, minta tolong teman, bantu caranya kerjainnya gimana. Sekarang kan teknologi lebih canggih lah daripada zaman dulu ya kan. Jadi ini tergantung sama kitanya juga ya. Kalau misalnya emang kita dikasih tugas, ya seharusnya kita langsung ngerjain, nggak usah diundur-undur gitu. Apalagi kalau kita misalnya ngerjain tugasnya diundur-undur, apalagi tugas nambah, itu kan yang juga bisa disebut overdosis. Iya. Katanya kita ingin maju, tapi malah undur-undur ya. Iya. Maju mundur. Setelah kita asik ngobrol-ngobrol nih, mungkin Mas Kawan bisa ngasih tips-tips sedikit nih buat kita yang masih SMP mau ke SMA, SMA mau ke perkuliahan mungkin. Tipsku adalah jangan lupa berdoa. Kalau jangan lupa berdoa, maksudnya nanti kan teman-teman bisa benar-benar dilakuin tuh doa. Teman-teman harus berdoa. Kira-kira teman-teman tuh harus kemana sih arah tujuannya nanti, meskipun masih kelas 2 mau kelas 1 ya kan. Itu penting untuk nyiapin dari sekarang, karena kalau teman-teman nggak nyiapin dari sekarang,
wah menurutku chaos sih. Kayak jangan sampailah mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah aku buat dulu. Ini aku berbagi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin orang-orang yang lain tuh punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi aku meyakini satu hal, bahwa ketika aku berlaku benar di mata Tuhan, itu semuanya tuh kayak, meskipun kayak di awal-awalnya tuh terlihat sangat buruk, kayak kok orang lain enak ya bisa, contoh singkatnya nyontek ya, orang lain tuh bisa nyontek dan lain enak banget ya, dan aku rasa nilainya tetap bagus-bagus saja, sedangkan aku berusaha sendiri dan nilaiku akhirnya jelek. Pertanyaan emang kelihatannya nggak enak gitu ya, tapi di akhir-akhirnya tuh Tuhan tuh kayak selalu ada hal baru yang diajarkan, meskipun nilainya nggak berubah tetap jelek ya kan, tapi selalu Tuhan tuh memperbarui aku gitu. Dan itu suatu hal yang kenikmatan yang nggak dipunyai oleh orang fasik. Dan nyatanya orang-orang yang berlaku curang seperti itu, kebahagiaannya tuh nyatanya emang sementara kok, nggak selamanya. Kayak kita kan punya kebahagiaan kekal gitu kan. Nah, pun sampai sekarang pun masih belajar itu untuk selalu hidup benar. Tapi meskipun susah, ya itulah, kita perlu mempergumulkannya setiap hari, dan intinya jangan lupa berdoa. Jangan lupa juga nih buat teman-teman, gak cuma berdoa juga doang dong, pasti kita juga harus berusaha. Dan yang pasti berdoanya jangan kedukun. Oke. Nah, terima kasih buat Mas Wawan udah nemenin kita nih ngobrol seru di malam hari ini. Sekian dari Salito episode hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan jangan lupa untuk saran dan kritik di channel kita Rendezvous. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk share video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang kita share nih bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke kuliah. Jadi bisa mempersiapkan diri mulai dari sini. Betul sekali. Oke, saya Agnes. Saya Tim. Saya Wawan. Kami pamit undur diri. God bless. God bless you.